Tim kampanye nasional Prabowo Gibran merespon wacana kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi di putaran kedua Pilpres. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan wacana tersebut. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024. Nusron berkata TKN hanya berfokus untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. TKN optimis Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran saja. Menurut Nusron, karena optimisme menang satu putaran, TKN tidak memikirkan koalisi lagi. Mereka yakin Prabowo Gibran menang satu putaran karena dalam beberapa lembaga survei elektabilitas Prabowo Gibran terus naik mendekati 50%. Kami belum mempunyai angan-angan dua putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai satu putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki satu putaran. Masyarakat sudah capek, sudah lelah. Masyarakat ingin ibadah memasuki bulan puasa itu dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada hiruk-pikuk sosmed, hiruk-pikuk tentang capres begini. Nah, itu saya yakin optimis satu putaran. Ya kan? Kenapa saya yakin optimis satu putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki satu putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung isu perubahan saat peringatan HUT ke-51 PD Perjuangan pada Rabu 10 Januari lalu. Terkait hal itu, Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon dengan mengacungkan 2 jempol. Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari menyambut baik pergeseran sikap Ganjar Pranowo yang mulai melontarkan isu perubahan. Menurutnya ada banyak hal yang harus diperbaiki dari cara pemerintah menjalankan kekuasaannya, hingga perubahan untuk Indonesia yang lebih baik merupakan sebuah keharusan. Saat ditanya mengenai peluang koalisi Amin dengan PD Perjuangan di putaran kedua Pilpres 2024, Caimin tidak banyak berkomentar. Hanya saja Caimin kembali mengacungkan kedua jempolnya. Lebih lanjut, Ketua Umum PKB itu menceritakan tentang cuitan mantan Gubernur Jawa Tengah itu kepada dirinya, di mana Ganjar Pranowo menanyakan kondisi burung lovebird yang pernah diberikan Ganjar kepada Caimin. Sebelumnya, Ganjar menyelipkan kata perubahan dalam pidato politiknya dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. Saat itu Ganjar mengungkap pemilu menjadi harapan perjuangan perubahan. Ia menyebut PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akhirnya buka suara terkait umpatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto. Seperti diketahui, sebelumnya Prabowo melontarkan umpatan kepada Anies seusai debat. Umpatan itu dilontarkan seusai disenggol Anies soal kepemilikan lahan. Menanggapi umpatan Prabowo, Anies menegaskan tidak akan membuat laporan apapun. Menurut Anies, pernyataan yang dilontarkan oleh Prabowo merupakan bentuk dari demokrasi. Hal itu disampaikan Anies di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari. Anies menyampaikan bahwa dirinya sering mengatakan pemerintah tidak boleh anti kritik. Hal itu karena akan mengganggu iklim demokrasi. Menurutnya, saat ini adalah momen para capres untuk menerima kritik dan sanggahan. Oleh karena itu, Anies menegaskan tidak akan melaporkan umpatan yang disampaikan Prabowo. Di sisi lain, Anies sendiri dilaporkan ke Bawaslu karena menyerang Prabowo saat debat. Salah satu pernyataan Anies yang dianggap menyerang Prabowo adalah soal anggaran 700 triliun rupiah milik Kementerian Pertahanan.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dituding menggunakan cara kotor dalam Pilpres 2024. Menanggapi tudingan tersebut, Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Amin buka suara. Pihaknya pun membawa nama Presiden Joko Widodo terkait cara kotor tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Timnas Amin Muhammad Ramli Rahim. Pihaknya merespon tuduhan yang dilayangkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, yakni Grace Natali. Melalui akun Instagramnya, Grace menyebut Anies Baswedan sangat agresif dalam 2 kali debat Capres. Bahkan ia menuduh Anies menyerang Prabowo dengan berbagai cara, mulai dari kebohongan hingga fitnah. Sehingga Grace menilai cara tersebut mungkin dilakukan untuk mencari perhatian dan simpati. Menanggapi tudingan tersebut, Ramli mengatakan apa yang disampaikan Anies saat debat Capres berdasarkan data, termasuk data soal luas lahan yang dimiliki Prabowo Subianto. Ramli mengklaim data tersebut diambil berdasarkan referensi dari Jokowi. Kemudian Ramli menegaskan Anies tak sedikit pun melakukan serangan personal. Prabowo Subianto kembali menyindir Anies Baswedan terkait tanah 340 hektar. Prabowo menyebut ada tukang hasut yang mencoba membuatnya terpancing emosi. Menurut Prabowo, sosok tukang hasut itu ingin mengadu domba dirinya dengan rakyat. Tapi sosok tersebut salah menyajikan data saat hendak mengadu domba. Prabowo kemudian menyinggung soal kepemilikan lahan 340.000 hektar. Namun Prabowo enggan menyebut siapa sosok tukang hasut tersebut. Sementara itu, sebelumnya Anies menanyakan soal kepemilikan lahan milik Prabowo. Menurut Prabowo, tanah yang disebut Anies adalah milik negara. Prabowo mengatakan tanah tersebut merupakan hak guna usaha atau HGU yang diberikan negara untuk dirinya mengelola. Prabowo mengaku siap mengembalikan kepemilikan tanah kepada negara. Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali yang menyebut Anies Baswedan sangat agresif menyerang Capres 02 Prabowo Subianto. Terkait hal itu, Caimin menyebut hal biasa yang terjadi dalam debat. Ia juga menyinggung momen Capres 02 Gibran Rakabuming Raka yang juga menyerangnya saat debat. Hal ini disampaikan Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari. Caimin mengatakan jika dicari-cari kesalahan masing-masing capres-cawapres selama debat, tentunya semuanya ada. Meski demikian, Caimin lebih memilih untuk melihat kelebihan ketiga capres-cawapres yang perlu juga diperhatikan oleh masyarakat. Sebelumnya, Timnas Amin merespon tudingan Grace Natali yang menyebut Anies menggunakan cara kotor dalam debat Capres. Juru bicara Timnas Amin, Muhammad Ramli Rahim, mengungkapkan apa yang diungkap oleh ex-gubernur DKI Jakarta itu saat debat Capres berdasarkan data. Ia kemudian merinci soal data luas lahan yang dimiliki Menhan Prabowo Subianto yang disampaikan Anies saat debat. Ramli menyebut hal itu diucapkan Anies berdasarkan referensi dari Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa Anies tidak ada sedikitpun melakukan serangan personal. Atas tudingan yang disampaikan Grace tersebut, Ramli menilai hanya untuk mencari perhatian. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi nilai 11 dari 100 yang diberikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Prabowo mengaku tidak menanggapi serius soal nilai rendah yang diterimanya saat debat. Pernyataan itu disampaikan Prabowo di Gor Sahabudin, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis 11 Januari 2024. Prabowo kemudian menyindir Anies dengan kalimat "emang lu siapa?". Sindiran itu disampaikan Prabowo berulang kali. Dilansir dari Kompas.com, kalimat tersebut langsung disambut gemuruh ribuan pendukungnya. Tak sampai di situ, Prabowo juga menukil gaya bahasa Indonesia Timur yang lebih terbuka dan plak-plakan. Prabowo menyebut kalimat kaset rusak terkait pemberian nilai rendah terhadap dirinya. Prabowo mengaku akan mempertahankan gaya bahasanya yang terbuka dan terus terang, termasuk dalam menanggapi pernyataan rivalnya dalam Pilpres 2024. Prabowo memastikan tidak mau bertutur dengan banyak teori. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran merespon wacana kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan berkoalisi di putaran kedua Pilpres. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid mengatakan pihaknya tidak terpengaruh dengan wacana tersebut. Pernyataan itu disampaikan Nusron di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Kamis 11 Januari 2024. Nusron berkata TKN hanya berfokus untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. TKN optimis Prabowo Gibran bisa menang dalam satu putaran saja. Menurut Nusron,
Karena optimisme menang satu putaran, TKN tidak memikirkan koalisi lagi. Mereka yakin Prabowo Gibran menang satu putaran karena dalam beberapa lembaga survei elektabilitas Prabowo Gibran terus naik mendekati 50%. Kami belum mempunyai angan-angan dua putaran karena kami punya keyakinan pemilu ini hanya selesai satu putaran. Tanggal 14 Februari itu insya Allah sudah selesai. Kenapa saya keyakinan seperti itu? Pertama karena masyarakat sesungguhnya juga menghendaki satu putaran.